Qala Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar mengatakan radhiyallahu an, ihbis salasan bisalasin. Tahanlah 3 perkara dengan 3 perkara. Jadi tahan 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji. Apa 3 perkara tersebut? Hatta takuna minal mu'minin, sampai kamu menjadi dari golongan orang yang beriman. Kalau kamu bisa menahan 3 perkara yang jelek, yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji, niscaya kamu akan menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman. Gitu. Ya, berusaha untuk menahan sampai benar-benar bisa menjadi orang beriman. Jadi sampai kamu bisa bersifat dengan iman yang sebenarnya seperti orang-orang yang mukmin, yang sodik, yang jujur dalam keimanannya. Apa ketiga perkara yang tercela dan terpuji? Pertama, al-kibru bit tawadhu. Tahanlah sifat sombong dengan tawadhu. Sifat sombong itu ada pada diri setiap manusia. Ada itu. Cuman bagaimana dia bisa menahannya supaya tidak membesar itu, sifat sombong itu. Setiap manusia ketika lahir itu memang nafsu itu ada kesombongannya, ada sifat sombongnya. Nah, maka tinggal bagaimana dia mengusahakan supaya sifat sombong itu ditekan, ditahan terus. Jangan sampai sifat sombong itu membesar akhirnya menguasai dirinya. Nah, ini yang dianjurkan oleh Syekh Malik bin Dinar, tahan ini. Sifat sombong ditahan dengan tawadhu, dengan sifat tawadhu, merasa rendah diri, merasa tidak bernilai, merasa hina, tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, tidak merasa amalnya lebih paling bagus, paling baik daripada amal orang lain, meskipun dia sudah istiqomah dalam berbuat taat, berzikir, tetap dia tidak merasa lebih baik dari semua makhluk Allah SWT. Ini namanya tawadhu. Nah, ini sifat mulia ini. Salah satu sifat para wali, para nabi. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang wali kecuali mereka semua punya sifat tawadhu ini. Punya sifat kecuali mereka semua bisa mengendalikan sifat sombongnya menjadi tawadhu. Wal kibru, apa itu sombong? Ru'yatul nafsi bi'ainil is wa yatul ghair bi'ainil haqara. Jadi melihat dirinya itu mulia dan melihat orang lain hina. Itu namanya sombong. Jadi sombong itu bukan orang pakaian bagus, pakai mobil langsung dikatakan sombong, enggak. Yang dinamakan sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Apalagi kalau yang menyampaikan kebenaran itu dari orang yang lebih rendah dari dia umpamanya, tidak mau menerima dia. Nah, itu sombong. Dan merasa lebih baik daripada orang lain, meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Kalau orang memakai pakaian bagus itu belum tentu sombong. Aksu tawadhu, kebalikan dari sifat tawadhu itu. Wal kibru yakunu bil manzilah. Sombong itu biasanya terjadi dengan kedudukan. Punya kedudukan, nah itu kadang-kadang buat dia sombong. Nah, kedudukan, kadang-kadang punya ilmu, ataupun orang tuanya orang yang mulia, kadang-kadang ada kedudukan, itu akan membuat dia jadi sombong. Wal ujbu yakunu bil fadilan. Sifat ujub ini, sombong ini hampir sama dengan ujub ini. Ujub itu juga berangga, masa bangga. Ujub yakunu bil fadilah. Ujub itu terjadi dengan keutamaan yang dia miliki. Nah, dia rajin ibadah sehingga timbul merasa dia lebih hebat daripada yang lain. Nah, karena ada keutamaan yang pada dirinya. Dia rajin berzikir umpamanya, banyak berzikir, banyak salawatan, sehingga dia merasa, wah, hanya kayaknya yang di kampung ini cuma saya yang banyak salawatannya. Mulai ada iblis ini masuk situ Itu ujub namanya, sifat ujub itu. Karena merasa ada kelebihan pada dirinya sehingga dia merasa bangga. Fal mutakabbir yujilu nafsahu an rutbatil muta'allimin wal mu'jib mustaqsir fadlahu anistizada. Keduanya sifat tercela ini, ujub sama sombong ini. Ini sifat-sifat iblis semua itu. Iblis kan tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih besar. Dan dia merasa bangga karena sudah ratusan tahun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disuruh sujud baru makhluk yang baru diciptakan.
dia tidak mau dia karena merasa ujub dan merasa sombong tadi, itu iblis. Yang kedua, wal hirsu bil qanaah. Tahan sifat tamak dengan qanaah. Nah, tamak ini juga sifat manusia. Manusia itu tidak akan puas, ya. Kurang terus. Itu harus ditahan itu dengan sifat qanaah. Ya. Terkadang sudah lengkap fasilitasnya, tapi masih kurang saja. Itu memang sifat manusia, itu tidak akan puas. Nah, sudah disabdakan oleh Rasulullah, manusia tidak akan puas sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Artinya sampai mati. Kalau sudah disumpel tanah mulutnya sudah mati, baru dia puas. Kalau masih segar ya tetap kurang terus itu. Nah, apapun seandainya dunia dan seisinya sudah jadi milik dia, masih kurang. Pengen planet lain lagi jadi miliknya namanya. Itu memang sifat manusia seperti itu. Itu harus ditahan dengan qanaah ini. Makanya ada supaya sifat tamak itu tidak terus berkembang, ditahan dengan sifat qanaah. Fal hirs ittihad fi syai'in yatlubu. Tamak itu adalah bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang ia cari, dia akan sungguh-sungguh. Itu namanya tamak itu. Diuber terus sampai kalau belum dapat belum puas dia. Itu namanya hirs, tamak itu. Wal qanaah ridha bil qismah, dan qanaah itu ridha dengan pembagian Allah SWT. Apapun yang diberikan oleh Allah SWT, alhamdulillah. Tidak terlalu menginginkan sesuatu yang tidak bisa dia peroleh. Tidak ada ya, tidak dicari. Ada alhamdulillah, dinikmati alhamdulillah. Tidak sampai dia memporsir waktunya, memporsir tenaganya untuk mencari sesuatu yang dia inginkan atau yang tidak ada, yang sedang tidak dia miliki. Tidak sampai melalaikan dia dari Allah SWT. Itu sifat tamak harus ditahan dengan qanaah. Itu kata beliau Syekh Malik bin Dinar, karena beliau mengatakan seperti itu, istilahnya beliau sudah mengalami semua Jadi beliau merampok dan sebagainya itu kan dalam rangka untuk ketamakan kepada dunia itu, hirs tadi, memuaskan hawa nafsu tadi. Wal hasad, dan yang ketiga adalah wal hasad bin nasihah. Sifat hasud ditahan dengan nasihat. Sifat hasud juga berbahaya ini. Iri, dengki ini itu berbahaya ini. Ditahan dengan nasihat, menasihati. Wahwa, apa itu sifat hasud? Tamanni zawalin ni'matil mahsud ilal hasid. Menginginkan hilangnya nikmat orang yang ada pada orang yang dihasuti balik kepada dia. Melihat orang itu senang, pengen supaya nikmat yang ada pada orang itu pindah kepada dia. Ini namanya hasud itu. Hasud. Supaya orang itu bangkrut, nanti biar saya jadi kaya, kan begitu. Itu namanya hasud itu. Ini harus ditahan dengan nasihat. Wahya, apa itu nasihat? Doa ila ma fihi shalah, mengajak kepada sesuatu yang baik dan melarang amma fil fasad, melarang dari perkara yang terdapat kerusakan. Itu menasihati diri sendiri, mengajak sesuatu yang ada kebaikannya, berzikir dan sebagainya, dan melarang dari perkara yang terdapat kerusakan. Ada wafil hadis, dalam sebuah hadis sebutkan la yatami fi jawfi abdin al iman wal hasad. Tidak akan ngumpul dalam tubuh seorang hamba dua perkara, iman hasud. Iman sama hasud tidak akan bisa ngumpul. Berarti kalau orang hasud tidak ada iman dalam hatinya. Kalau orang yang ada iman, dia tidak akan hasud. Kalau orang yang ada iman di hatinya, dia akan tahu, oh itu nikmat daripada Allah SWT. Kenapa saya harus hasud? Allah yang ngasih, Allah yang bagi, semuanya sudah ada. Berarti kan itu iman, percaya dia. Orang yang hasud ini berarti kan dia tidak percaya. Kenapa kok bisa begitu dia? Kok bisa saya tidak bisa seperti itu? Kan dia merasa jengkel dengan orang itu. Berarti kan dia tidak ada iman, tidak percaya Allah yang ngasih. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Masing-masing sudah ada porsi-porsinya. Tapi dia masih jengkel, marah. Kenapa kok bisa begitu? Saya tidak bisa seperti itu. Padahal usahanya sama. Kenapa kok beda? Karena lupa dia semuanya sudah diatur oleh Allah. Itu sifat hasud ini. Ini gara-gara hasud ini teman jadi lawan, saudara jadi musuh. Karena memang ada hasud tadi. Melihat temannya senang, saudaranya senang, akhirnya iri, mulai sudah nyakiti dan sebagainya. Orang hasud itu.
Nah, orang hasud ini susah, tidak bisa, tidak ada obat nih, tidak bisa untuk walaupun kita baik kepada dia tetap aja, tidak akan nampak. Dia kepengen nikmat yang ada pada kita itu hilang, itu yang diinginkan orang hasud itu. Nah, itu yang diinginkan dia. Nah, kalau dia hilang, semua hancur, orang yang dihasuti hancur, baru dia tenang, lega, dia ridho. Nah, kalau sudah orang yang dihasuti hancur, kalau belum, nah tambah, terus dia akan, itu bahayanya sifat hasud tersebut. Al-iman bil qadar, yakni iman dengan takdir. Maka tidak berkumpul dalam hati, dalam tubuh seseorang dua, hasud dan iman. Maksudnya iman bil qadar, iman dengan takdir. Orang yang hasud berarti kan dia tidak mengimani takdir Allah SWT. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, Sayyidina Muawiyah pernah berkata, kullun nas aqdir ala ridha illa hasid ni'mati. Semua orang aku mampu untuk membuat orang itu ridho, kecuali satu orang yang tidak mampu aku. Orang yang hasud terhadap nikmat yang Allah beri kepadaku. Itu susah itu. Mau dibaiki bagaimanapun tidak bisa dia. Nah, karena dia yang diinginkan. Nah, kenapa? Fa innahu la yurdi illa zawaluha. Karena dia tidak ada yang membuat dia ridho kecuali hilangnya nikmat itu. Orang yang hasud ini tidak akan ridho, senang sampai nikmat yang ada pada kita hilang, baru dia ridho. Nah, bagaimana mau baik kepada dia, kita baik bagaimanapun tetap dia tidak senang. Apalagi kita tambah nikmat, wah tambah sesak dananya. Nah, akhirnya mati sesak nanti dia kalau hasud terus. Nah, itu karena dia tidak mengimani takdir Allah. Kama qala ba'dhum, juga sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, sebagian penyair, wa daraitu kullan nas lakin hasidi mudaratuhu syaqqat wa azza nawaluha. Aku telah berbuat baik kepada semua orang. Semua orang, aku telah berbuat baik kepada semua orang, lakin hasidi, akan tetapi orang yang hasud kepadaku, mudaratuhu syaqqat, berbuat baik kepadanya sangat amat berat, wazanawaluha, dan sulit untuk diraih. Tidak bisa untuk berbuat baik kepada orang yang hasud kepadaku ini. Wa kaifa yudari almar'u hasida ni'matin? Bagaimana bisa seseorang akan berbuat baik kepada orang yang hasud terhadap sebuah nikmat? Idza kana la yudhi ila zawaluha. Apabila tidak bisa membuat dia ridho kecuali hilangnya nikmat itu. Bagaimana bisa dibuat baik? Dia tidak ridho kecuali nikmat yang ada pada kita ini hilang, baru dia ridho. Nah, jadi apapun kebaikan yang kita berikan kepada dia, tetap aja tidak membuat dia ridho. Karena yang dia inginkan kita hancur. Nikmat yang ada pada kita hilang. Itu yang diinginkan oleh orang yang hasud. Sehingga dia melakukan berbagai cara untuk supaya nikmat yang ada pada kita ini hilang. Tidak menutup kemungkinan pakai dukun, pakai ini, pokoknya yang penting kita orang yang dihasuti hancur. Itu karena hasud, itu penyakit itu hasud. Nauzubillah, amin. Sifat hasud. Nah, itu kata Imam Syekh Malik bin Dinar, hasud ditahan dengan nasihati diri bahwasanya semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT, kembali kepada Allah. Kalau ada umpamanya ada rasa iri, dengki kepada di hati kita kepada saudara, teman, maka kembalikan, kita nasihati diri kita bahwasanya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah SWT, masing-masing ada bagian dan porsinya. Tidak perlu kita hasud kepada nikmat yang telah Allah beri. Kalau kita hasud kepada orang lain, berarti kita tidak terima dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nah, berarti kita mengingkari takdir pada Allah SWT. Nah, ini akan merusak iman kita.